Amerika Serikat mengumumkan telah melancarkan serangan baru ke Iran setelah menuduh Teheran menyerang kapal-kapal dagang di Selat Hormuz. Ledakan pun dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah strategis Iran. Halo warga intelektual sekalian. Guys, baru-baru ini Amerika membombardir Iran di 3 tempat sekaligus. Wow, luar biasa. Sepertinya berita ini tidak disukai oleh warga Konoha. Sepertinya berita ini akan bikin warga Konoha kejang-kejang, kelenjotan berjamaah. Akan bikin warga Konoha panas dingin gitu. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa kembali lagi Amerika membombardir Iran? Apa alasannya? Siapa yang salah? Jadi ada yang mengatakan yang salah itu Amerika, terutama pendukung Iran gitu ya. Pendukung fanatik Iran ya, yang IQ-nya secara gorila gitu ya. Mereka mengatakan, oh Amerika nyari gara-gara. Kemudian pendukung Amerika mengatakan, oh ini sebenarnya kesalahan daripada Iran. Iran yang mulai membombardir kapal sipil yang lewat dari Selat Hormuz ya. Kemudian ada yang mengatakan, oh ini sebenarnya menggagalkan kesepakatan damai. Oh ini sebenarnya karena faktor daripada Israel ya. Jadi selalu menyalahkan pihak ketiga. Ya warga Konoha kan seperti itu ya. Sedikit-sedikit menyalahkan pihak ketiga. Oh yang salah itu elit global. Kita nggak maju itu karena Amerika. Kita nggak maju itu karena negara-negara barat. Negara-negara barat itu tidak rela kita jadi negara maju. Ya, pejabat di Konoha sudah sering mengatakan seperti itu. Bahkan Pak Yusril, seorang menteri, ya, bukan menteri biasa guys, tapi menteri yang sangat-sangat tinggi posisinya, Menko guys. Dia mengatakan, Konoha itu tidak akan bisa jadi negara maju karena negara-negara Eropa itu, negara-negara Amerika itu tidak akan sudi melihat kita jadi negara maju. Nah, yang jadi pertanyaan, apa kesalahan daripada kalimat ini? Kenapa warga Konoha itu selalu nyari kambing hitam gitu? Bagaimana dengan China? China itu kan dijegal oleh Amerika untuk jadi negara maju. Tapi China bisa jadi negara maju. Iya kan? Kenapa Konoha nggak bisa? Itu yang jadi permasalahan. Kenapa Singapura bisa? Kenapa negara lain bisa jadi negara maju? Kenapa Jepang bisa? Kenapa Australia bisa? Kenapa kita nggak bisa jadi negara maju? Jadi stop menyalahkan pihak ketiga. Di video ini kita akan bahas secara objektif ya. Ini bukan karang-karangan saya pribadi ya. Berdasarkan data ya. Semua yang saya katakan di video ini ada sumber dan datanya. Walaupun ya banyak warga Konoha yang kejang-kejang kalau berjamaah kalau saya bongkar data ini. Apa itu faktanya? Faktanya adalah menurut data dari Reuters ya. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marah sama Reuters sono. Jadi guys, ternyata yang memulai gara-gara gitu ya, yang nyari masalah itu adalah Iran sebenarnya. Ya, buktinya apa? Buktinya Iran itu membombardir kapal sipil yang lewat dari Selat Hormuz. Tujuannya apa? Itu nyari gara-gara gitu. Padahal kan kesepakatan nggak seperti itu. Kesepakatannya ya kekuatan daripada Iran di Selat Hormuz itu dikurangi. Maksudnya mereka tidak berkuasa lagi di sana seperti dulu gitu ya, bebas kalau ada kapal mau lewat ya udah lewat aja gitu. Itu kan isi perjanjian kesepakatan damai kemarin. Tapi Iran ya lagi-lagi mereka itu ya nggak pengen gitu ya damai. Saya nggak tahu kenapa ya, mereka itu kayaknya ada dendam kosumat sama Amerika gitu ya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Yang mulai duluan kan Iran gitu. Mereka masih berduka, tapi mereka membombardir kapal sipil. Kan kapal sipil itu kan nggak terlalu berbahaya kan, tapi mereka membombardir. Tapi warga Konoha dengan bodohnya, dengan tololnya, dengan IQ secara gorila, IQ 78, mereka masih mendukung Iran. Iran itu bisa dikatakan sebagai preman gitu ya, preman kampung gitu. Malakin orang gitu ya, ada kapal lewat dipalakin gitu. Jadi warga Konoha itu mendukung tukang palak gitu. Bagaimana dengan Amerika? Apakah Amerika tukang palak? Ya, Amerika levelnya beda ya. Amerika levelnya internasional. Kalau ada yang mengatakan bahwa Amerika tukang palak, ya levelnya internasional. Ya, jangan level kampung dong. Ya. Kasihan ya kapal sipil ya. Ya kan? Jadi, kalau mau bela, bela sekalian yang tukang palak internasional gitu. Jangan tukang palak kampungan gitu. Ya kan? Iran itu kan tukang palak kampungan gitu ya. Cuma bisa malakin warga sipil gitu.
Bayangkan yang dipalak itu warga sipil, bukan tentara. Amerika yang dipalak itu apa? Negara. Ya, apakah Amerika itu sebenarnya tukang palak? Enggak juga. Tergantung sudut pandang. Ya, karena warga Konoha benci sama Amerika, mereka mengatakan bahwa Amerika itu tukang palak. Karena mereka benci aja gitu. Karena Amerika beda agama dengan mereka. Buktinya Arab Saudi, mereka deket banget dengan Amerika, tapi mereka diam aja gitu. Karena nggak seiman aja gitu, nggak seagama. Coba kalau seagama seiman, oh mereka akan mengatakan, oh Amerika itu luar biasa. Apa dulu dong agamanya? Jadi tergantung seiman gitu, tergantung keberpihakan. Kalau kita berpihak pada Amerika, semua ya kesalahan-kesalahan Amerika akan kita maafkan. Kalau kita berpihak pada Iran ya, semua kesalahan Iran akan kita maafkan. Tergantung keberpihakan. Jadi video saya tidak akan berpihak ya. Apakah Amerika melakukan kesalahan? Yes, saya mengaku itu. Ya, mereka melanggar hukum internasional. Ya, semua melanggar hukum internasional. Israel melanggar hukum internasional, kemudian Iran juga melanggar hukum internasional. Ya, jadi jangan tidak teriak hanya Amerika yang melanggar hukum internasional. Iran juga melanggar kok, ya kan? Kenapa? Karena ada undang-undang perairan internasional. Artinya gini, walaupun Iran itu dekat dengan Selat Hormuz, bukan berarti Iran itu sewenang-wenang di Selat Hormuz karena ada undang-undang internasional. Ya, kalau Iran itu bisa sewenang-wenang di Selat Hormuz, kita juga bisa sewenang-wenang di Selat Malaka kan? Kita bisa pajakin tuh ya kapal-kapal yang lewat dari sana, ya kan? Itu yang jadi permasalahan. Cuman Iran itu kan nggak berdaya. Mereka bisanya cuma apa? Mereka biasanya cuma melakukan pemalakan di Selat Hormuz ya. Mereka bikin tol gitu ya, tol tukang palak gitu ya. Kemudian ya Iran membombardir pangkalan militer Amerika di negara-negara Teluk gitu. Jadi pendukung Iran itu bangga ya. Ketika Amerika memborbardir Iran, maka ya, pendukung Iran mengatakan, oh pangkalan Amerika juga dihancurkan di negara-negara Teluk. Guys, yang membangun pangkalan itu bukan Amerika, tapi negara-negara Teluk. Mereka yang suka rela membangun pangkalan di sana. Kenapa mereka suka rela? Apa alasannya? Seperti Qatar misalnya, Dubai, ya, Kuwait, dan sebagainya. Kenapa mereka? Ya seolah-olah mereka itu ngemis-ngemis sama Amerika. Tolonglah bikin pangkalan di sini ya, biar kita aman, damai. Apa alasannya? Ya karena sesuai dengan manfaatnya. Amerika itu kan salah satu negara yang paling superpower di dunia gitu ya. Mereka punya pangkalan militer terbanyak di dunia gitu. Ya, sehingga orang Amerika sangat-sangat dihargai gitu, sangat-sangat ditakuti di Timur Tengah. Dan mereka dapat keamanan, kenyamanan. Coba kalau misalnya nih ya, Qatar, Dubai, Kuwait, ya bangun pangkalan militer Iran di sana. Yang ada apa? Yang ada kocar-kacir, nggak aman. Jadi lebih aman Amerika. Ya itu ada hitungan bisnisnya guys ya. Itu bukan asal-asal gitu ya. Itu ada hitung-hitungannya, itu ada matematikanya gitu. Ya Qatar, ya Arab Saudi itu nggak ngasal gitu ya. Mereka nggak ngasal ya memperbolehkan ada pangkalan militer Amerika di sana. Ya karena apa? Karena demi keamanan dan kenyamanan. Ya, jadi ya, harus dipahami ya dari berbagai sudut pandang ya. Jangan hanya dari sudut pandang ya. Warga Konoha itu kan hanya melihat dari yang seiman, seagama. Ya kalau seiman dibela mati-matian, ya kalau seagama dibela mati-matian walaupun jahat gitu. Ya kan? Warga Konoha seperti itu. Bayangkan umat muslim di negara-negara Teluk itu nggak damai gitu. Sesama muslim nggak damai coy. Ya kan? Gimana dengan negara lain ya kan? Sesama mereka juga nggak damai. Ya kan? Itu yang jadi permasalahan. Kemudian selain itu ya, ada yang mengatakan bahwa sebenarnya ini dipengaruhi oleh Israel. Ya Israel sebenarnya yang pengen Amerika perang terus gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ya, kalau saya perhatikan Israel itu kalau nggak diserang, kalau nggak dibombardir duluan, mereka nggak bakalan nyerang kok. Mereka bukan orang gila gitu. Cuman kita aja yang terlalu benci dengan Israel. Ya, ya mendengar namanya aja kita udah benci kan. Kenapa? Karena kita doktrin dari kecil gitu ya. Didoktrin bahwa Israel itu jahat gitu ya. Padahal nggak semuanya orang Israel jahat. Ya mungkin di kitab suci gitu ya. Ada kisah-kisah orang Israel zaman dulu mungkin ya. Zaman ketujuh mungkin ya. Ada permasalahan misalnya nih ya. Dengan Nabi kita misalnya ya.
permasalahan orang Yahudi dengan Nabi kita. Ya itu kan zaman dulu, sama seperti ini. Nenek moyang kita itu ya ribut ya dengan nenek moyang orang lain. Lalu sampai sekarang kita masih ingat gitu. Ya enggak lah, itu namanya kacau gitu. Itu tuh namanya doktrin gitu. Itu tuh nggak bisa guys. Itu nggak bisa diterima dengan akal sehat. Ya nggak bagus ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa orang Israel itu jahat semuanya. Kalau Israel itu jahat semuanya, maka umat Muslim yang ada di Israel itu nggak mungkin ya, nggak mungkin betah di sana. Ada jutaan orang umat Muslim di Israel. Itu logikanya, itu logika sederhana. Tapi kan ya sesimpel ini juga warga Konoha nggak paham gitu ya. Sedikit-sedikit menyalahkan Israel ya. Oh Israel yang jahat. Apakah semua orang Israel itu baik? Enggak juga. Apakah semua warga Konoha itu baik? Enggak juga. Jadi jangan suci gitu. Warga Konoha itu kan paling suci gitu. Kita itu harus membenci negara Anu misalnya. Kita merasa paling suci. Enggak pernah introspeksi diri. Harus introspeksi diri dong ya. Justru kalau saya perhatikan ya, orang-orang yang, mohon maaf saya tidak nyuruh yang nonton film itu tidak beragama ya. Justru kalau saya perhatikan di Konoha itu orang-orang yang ateis gitu ya. Saya tuh sering ngobrol sama orang ateis. Mereka justru introspeksi diri gitu ya. Ya, ketika ada masalah mereka introspeksi diri. Oh, ini jalan keluarnya. Oh, ini jalan keluarnya. Ini sangat bagus sekali menurut saya pribadi ya. Sehingga tidak ada keberpihakan gitu ya. Kita kan karena beragama sehingga berpihak pada Iran kan. Itu kan intinya. Kita membenci Israel itu kan apa? Karena kita beragama kan. Coba kalau kita beragama Konghucu, apakah kita membela Israel? Enggak lah. Ya, jadi ini karena agama, faktor agama gitu. Ya, ya walaupun saya mengatakan jangan bawa agama, ya ini semua kebencian berdasarkan agama, ya agama kebencian ya, ayat setan gitu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Itu keyakinan saya. Kalau Amerika itu tidak meratakan Iran seperti Jepang, nggak bakal kapok. Susah itu kapok ya. Iran itu sudah mendarah daging gitu ya. Doktrin itu sudah mengakar gitu ya. Apapun yang dilakukan oleh Amerika, mereka nggak bakalan ini guys ya, nggak bakalan ada untuk berpikir introspeksi diri gitu ya, nggak ada. Jadi apakah Anda mendukung Amerika meratakan Iran itu seperti Jepang zaman dulu? Saya tidak akan menyimpulkan ya, ada yang menyimpulkan ya. Tapi kayaknya Amerika butuh melakukan serangan dari darat deh. Supaya apa? Supaya ketahuan gitu ya. Apakah yang dikatakan oleh Iran itu benar atau tidak? Ya, tapi sebenarnya ya tidak melakukan dari serangan darat juga Amerika bisa kan menggunakan B2 Spirit gitu ya. Bisa meratakan gitu ya. Meluluhlantakkan gitu ya. Ya bisa memborbardir gitu ya, rata dengan tanah ya. Ya, saya tidak akan berpihak di video ini ya, ada yang menyimpulkan ya. Tapi kayaknya ya perang ini masih berlanjut lama gitu. Nggak bakal bisa selesai lama ya. Maksudnya nggak bakal bisa selesai cepet gitu. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys ya, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.